Shalom semuanya, damai sejahtera. Apa kabar nih teman-teman Gotianti Sharing hari ini? Aku berharap semoga kabar teman-teman itu baik-baik semua, selalu dilimpahi kesehatan serta kebahagiaan setiap harinya. Nah teman-teman, sebelum mulai aku mengucapkan selamat datang ke teman-teman Gotianti Sharing minggu ini. Hari ini aku mau sharing sedikit mengenai firman Tuhan, semoga itu bisa memberkati teman-teman sekalian. Dan aku juga berharap teman-teman itu bisa mendapatkan sesuatu dari firman yang aku bagikan hari ini. Nah teman-teman, aku mau sharing sedikit dari firman Tuhan yang lebih tepatnya itu dari Amsal 23 ayat 17-18. Ayo kita baca sama-sama. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah teman-teman, pada hari-hari yang datang ini semakin muncul harapan-harapan baru dalam diri manusia. Entah itu sepanjang umur, tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, detik, pasti selalu muncul harapan-harapan baru di dalam diri kita manusia. Nah teman-teman, tapi kita yakin gak sih kalau misalnya setiap harapan yang muncul dalam diri kita itu benar-benar atas keinginan atau kebutuhan diri kita? Apakah kita yakin kalau misalnya pengharapan yang ada dalam diri kita itu muncul bukan karena rasa iri hati terhadap orang lain, entah itu cemburu atau merasa tersaingi dengan orang lain karena gaji orang lain lebih besar, karena profesi orang lain lebih bagus, atau hartanya, kekayaannya, atau misalnya kehidupannya yang lebih wah. Nah teman-teman semua, di sini aku mau sharing sedikit atau mau ngasih tahu ke kalian sedikit mengenai pengharapan dalam Tuhan tanpa iri hati atau cemburu ke yang lain. Yang pertama nih teman-teman, pahami kalau kita hidup itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau misalnya kita berusaha diiringi dengan pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan mendapat porsi yang lebih besar lagi. Teman-teman, kita seringkali ngelihat kenapa sih hidup gini-gini aja. Kita ngeliat orang lain yang lebih wah, yang lebih hebat, yang lebih kaya, lebih makmur daripada kita, kayaknya gampang banget hidupnya. Nah teman-teman, aku mau nekan di sini kalau misalnya kita hidup itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Apa yang kita lihat, apa yang kita lihat dari orang lain yang hidupnya wah itu, kita kan nggak tahu apa pergumulannya di dalam diri dia. Karena dengan memiliki usaha yang lebih besar, dengan memiliki segala sesuatu yang wah hari ini itu, sebelum-sebelumnya dia tuh melalui pergumulan yang hebat, yaitu melalui setiap persoalan, rintangan di dalam hidupnya kan lebih besar juga sebelumnya. Makanya kalau misalnya kita ingin sukses, kita ingin hebat seperti orang tersebut, ya berarti kita bakal melewati rintangan-rintangan yang lebih banyak lagi. Nah, maka kalau misalnya kita berusaha terus untuk mencapai sesuatu tapi diiringi dengan pengharapan kepada Tuhan, pasti kelak nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, porsi yang lebih besar bagi diri kita lagi gitu. Nah, yang kedua, jangan takut terhadap hal-hal fana atau duniawi, tapi takutlah kepada Tuhan. Karena dengan takut dan berdoa kepada Tuhan, itu satu-satunya cara untuk menaklukkan dunia. Tuhan itu selalu memegang mimpi-mimpi dan harapan kita. Dan kita harus yakin di masa depan nanti apa yang kita ingin, pengharapan kita itu pasti akan terjadi. Nah teman-teman, kita itu sebagai manusia seringkali bukannya takut sama Tuhan, kita malah takut sama hal duniawi. Kita ambil contoh klise ini aja. Ya Tuhan, aku takut besok ulangan. Kita berdoa siang malam, tapi tanpa kita sadari kita nggak ngelakuin sesuatu untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk menjalankan ulangan itu nanti bisa dijawab dengan baik, tuh kita nggak ngelakuin. Jadi teman-teman, jangan menakutkan hal-hal duniawi, tapi percaya kalau misalnya Tuhan itu pasti bimbing kita. Tapi kalau misalnya kamu mau dibimbing sama Tuhan dengan contoh mau melakukan atau mengerjakan ulangan dengan baik,
Ya usaha dong belajar. Dengan kita berusaha, besok ulangan, belajar, buka materi, buka buku, baca buku, ngerjain soal-soal, lalu diiringi dengan berdoa, Tuhan itu akan bimbing kita, akan bantu kita untuk kita bisa mengerjakan soal itu dengan baik, kita bisa memahaminya soal dengan baik, atau mungkin pada malam itu apa yang kita pelajarin itu langsung nempel di otak. Dan yang ketiga itu, jangan memutus mimpi-mimpi kita cuman karena kita merasa tersaingi dengan orang. Atau bukan tersaingi aja, kita merasa udah didahului atau dilampaui dengan orang lain. Karena kita sebagai orang beriman harus terus berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan itu pasti akan terjadi di masa depan. Asal yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan yang Tuhan mau. Nah teman-teman, seringkali kita sebagai manusia melihat orang lain yang sudah lebih dulu sukses daripada kita itu merasa cemburu, kayak aduh aku kayaknya gak mungkin deh kayak dia, kayak aduh aku gak mungkin deh sesukses dia, aduh aku gak mungkin deh sepintar dia, kan dia udah pintar dari lahir. Gak gitu konteksnya teman-teman. Nah, kita itu sebagai manusia itu hidup bukan cuma untuk diam-diam aja, cuman pasrah sama orang yang menciptakan dunia ini, sama Tuhan yang menciptakan dunia ini. Nah teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat orang lain lebih sukses, jadian itu tuh sebagai kayak aku pengen kayaknya sesukses dia, tapi aku harus mulai dari mana ya, aku harus kerja dari mana ya, aku harus mulai dari mana, segala macam. Tapi di saat kita berusaha untuk merintis apa yang kita inginkan, apa yang tinggi, sesuatu yang hebat di masa depan, selain berusaha, ya kita harus berdoa supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Nah teman-teman, kita sebagai umat Kristiani emang diajarkan untuk terus bermimpi dan berharap kepada Tuhan. Tapi selain bermimpi, berharap, berdoa, siang, pagi, malam, kita harus tunjukin effort kita, usaha kita untuk mencapai apa yang kita mau. Jangan, aku pengen pintar, tapi aku gak belajar. Itu gak guna banget. Kayak lu cuma berharap, tapi gak ada usahanya kan, untuk apa? Semua orang juga, aku berharap pengen kaya, aku berharap pengen ini. Semua bisa berharap, tapi usaha kita, doa kita gimana? Nah, jangan lupa juga kita tuh jangan putus asa cuman gara-gara merasa terkalahkan dengan orang lain. Kita itu ngelihat orang lain di saat dia itu udah sukses, tapi kita nggak ngelihat ketika orang yang sukses itu menjalankan semua rintangannya, pergumulannya, gimana dia berdoa, gimana dia berusaha. Bukan kamu merasa terkalahkan cuman karena dia sukses. Mungkin bisa dibilang harusnya kamu merasa terkalahkan karena kenapa dia bisa berusaha yang lebih setiap harinya, tapi aku cuma tidur di rumah, aku nggak ngelakuin apa-apa. Harusnya kayak gitu teman-teman. Terus jangan mudah menyerah cuman karena merasa usaha kamu itu sia-sia. Semua usaha itu nggak ada yang sia-sia teman-teman. Jadi hari ini kamu capek, kemarin kamu capek, mungkin besok, minggu depan, bulan depan kamu masih capek, tapi kan kita nggak tahu tahun depan, 2 tahun kemudian apa sih hasil yang kita petik, apa sih rencana Tuhan di balik itu semua, di balik lelahnya kita itu apa. Jangan ngerasa usaha kita tuh cuman ya udahlah, gue capek juga nggak ada yang lihat, gue capek juga nggak ada yang tahu. Gitu ya teman, jangan sampai itu. Lalu kita harus yakin dan harus selalu ingat kalau misalnya rencana Tuhan itu di luar ekspektasi kita sebagai manusia. Hari ini kita cuma berharap, ya Tuhan, aku semoga nanti bulan depan, tahun depan bisa jadi manajer. Kan kita nggak tahu, ternyata kalau tahun depan kita malah jadi bos. Siapa yang tahu? Jadi rencana Tuhan itu lebih besar dibanding ekspektasi manusia terhadap dunia ini. Nah, teman-teman semua, aku berharap
kalau misalnya kita semua itu sebagai manusia itu selalu menaruh pengharapan diiringi dengan usaha kepada Tuhan. Karena aku yakin setiap kita manusia yang hari ini capek, yang hari ini lelah, yang hari ini ngerasa Tuhan, aku kayaknya hari ini udah cukup ngelakuin semuanya. Semoga satu hal nanti selalu menjadi hal yang lebih baik lagi, teman-teman. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Kita harus yakin dan beriman kepada Tuhan Yesus karena Tuhan itu selalu memberikan rencana yang terbaik. Yesus bless you guys.